Selamat siang pemirsa, saya Rizky Salma, inilah PKP News selengkapnya. Anjuran pelaksanaan Idul Fitri 1441 Hijriah di masa pandemi COVID-19, Wakil Presiden Republik Indonesia menghimbau masyarakat Indonesia untuk merayakan Idul Fitri dengan tetap di rumah dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerumunan massa. Menyimak pada acara Indonesia Petang oleh TVRI Nasional pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemerintah yang diwakilkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan Idul Fitri dengan tetap di rumah, tidak di masjid atau di lapangan terbuka. Wakil Presiden Republik Indonesia menjelaskan karena situasi negara Indonesia masih menghadapi COVID-19, sehingga masih perlu adanya pencegahan perkumpulan massa yang banyak untuk mencegah penularan COVID-19. Agama pun mengajarkan untuk menjaga hidup dari bahaya. Dalam agama Islam sendiri, dianjurkan untuk senantiasa membangun kemaslahatan atau memperbesar kemaslahatan, menghilangkan kemadharatan, kedaruratan, dan kerusakan, atau setidaknya memperkecil kerusakan. Oleh karena itu, dalam menjalankan ibadah atau ketentuan beragama, perlu menyesuaikan dengan keadaan. Wakil Presiden Republik Indonesia menambahkan, andai kata tetap melaksanakan dan tertular, maka itu berarti tidak menjalankan anjuran agama untuk memperkecil kerusakan, tapi justru memperbesar bahayanya. Sementara itu, ratusan kendaraan hendak mudik harus rela putar balik. Seperti diberitakan pada CNN Indonesia pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat, sejumlah 484 kendaraan harus rela diputar balikan oleh petugas lantaran hendak mudik di masa pandemi COVID-19 ini. Satu hari menjelang Idul Fitri, tepatnya di Jalan Tol Cikampek terpantau ramai lancar. Terdapat 484 kendaraan diputar balikan akibat ingin mudik. Petugas senantiasa memantau pergerakan kendaraan yang hendak keluar dari Jakarta. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat dihimbau untuk tidak bepergian keluar kota, terlebih untuk mudik ke kampung halaman. Hal tersebut dilakukan guna memutus penyebaran COVID-19. Kendaraan yang melintas tidak diberhentikan melainkan dialihkan ke pintu gerbang Cikarang Barat 3 untuk kembali ke arah Jakarta. Meski tidak ada skenario khusus, petugas akan menambah jumlah petugas apabila terjadi kepadatan kendaraan pada malam takbiran tiba. Selanjutnya pemirsa, waspadai gelombang tinggi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tanggal 30 Mei 2020. Sebagaimana diberitakan pada Lintas iNews siang, tanggal 27 Mei 2020, cuaca buruk akan terjadi di Indonesia hingga akhir Mei mendatang. Gelombang tinggi mulai menghantam pesisir Gunung Kidul dan Banten, hingga menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak. Gelombang tinggi terekam di pantai Baron, Gunung Kidul oleh kamera warga. Ketinggian gelombang antara 4-6 meter merusak sejumlah fasilitas umum di pesisir pantai Gunung Kidul. Dampaknya, gazebo milik warga rusak ringan akibat tersapu oleh gelombang.
27 hingga 30 Mei diprediksi ketinggian gelombang mencapai 3-5 meter. Pedagang dan nelayan dihimbau untuk selalu berhati-hati karena gelombang yang cukup tinggi. Gelombang tinggi ini diprediksi mencapai puncaknya pada tanggal 30 Mei 2020. Gelombang tinggi juga terjadi di pesisir Banten. Di Pandeglang, air rob meredam rumah-rumah warga di pinggir pantai. Kondisi yang tidak bersahabat membuat nelayan tidak bisa melaut. Kepala Pelabuhan Perikanan Budi Sulastyo mengungkapkan air rob sudah naik melewati batas bibir dermaga, bahkan sampai ke pemukiman. Oleh karena itu, harus sama-sama menjaga dan waspada. BMKG menyebut 26-28 gelombang air di Selat Sunda, Banten akan mencapai ketinggian 4 meter. Sekian PKB News siang ini. Saya Rizky Salma pamit undur diri dan terima kasih.